Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zilensa dari PKO 2A ingin mempresentasikan tentang sastra Melayu. Sastra Melayu. Sastra Melayu adalah sastra yang hidup pada era Melayu tradisional, yaitu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Pada umumnya sastra Melayu bersifat verbalisme, yakni ujaran dari mulut ke mulut. Hal ini berdampak pada pemaknaan penerimaan ujaran tersebut. Banyak versi yang lahir karena fenomena ini. Sastra Melayu terbagi atas dua jenis, yaitu sastra Melayu klasik dan sastra Melayu modern. Pembeda keduanya berasal dari segi bahasa yang dipergunakan. Sastra Melayu klasik masih menggunakan bahasa pasar. Nama bahasa Melayu itu terbit dari bangsa yang bernama Melayu. Orang yang berbahasa Melayu itu menggunakan berbahasa, yaitu bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Sejarah perkembangan bahasa Melayu serta sastranya dapat dibagi mengikuti zaman politiknya, seperti zaman Sriwijaya, Majapahit, Malaka, dan sebagainya. Mengikuti zaman perkembangan kebudayaan seperti pengaruh Hindu, Islam, dan Barat. Sastra Melayu berkembang di daerah Sumatera Timur, diantaranya yang masih ada adalah keluarga Sultan Delhi dengan istana dan masjidnya yang megah. Dan ada pula legenda yang mengisahkan tentang kerajaan Delhi. Legenda yang mengisahkan tentang kerajaan Delhi, legenda yang sangat populer adalah legenda tentang Putri Hijau. Berdasarkan cerita Putri Hijau adapun sairnya. 1. Keterangan pertama, saya membagi sebuah penghancuran tempat mandi. Sampai sekarang tinggallah sendi di Delhi tua adalah lagi. 2. Keterangan kedua lagi, suatu Meriam Puntung asalnya ratu. Di istana Maimun tempatnya itu, rumahnya ijuk berlantai batu. 3. Keterangan ketiga, konon kabarnya seekor naga yang amat besarnya di Delhi Miji tempat lalunya sampai sekarang ada bekasnya. Ciri-ciri teks sastra Melayu berdasarkan pergolongan bentuknya. Sastra Melayu dalam bentuk puisi yang pertama berbentuk mentara, pantun, dan syair. Kemudian bermunculan pantun, kilat atau karmina, seloka, talibun, dan gurindam. Gurindam 12, karya Raja Ali Haji yang merupakan salah satu gurindam yang terkenal pada zaman sastra Melayu klasik. Pada ragam karya sastra prosa, sastra Melayu yang pertama berbentuk cerita-cerita pelipur lara dan dengan dongeng. Dongeng meliputi legenda, sage, fabel, dan fabel, mite, dan cerita jenaka atau orang-orang malang atau pendir, dan bahkan ragam karya sastra Melayu ada yang berbentuk hikayat, tombo, cerita berbingkai, dan wiracerita atau cerita panji. Pada cerita dongeng sering isinya mengenai cerita kerajaan atau istana sestris dan fantastis. Kadang-kadang cerita tersebut di luar jangkauan akal manusia. Sastra Melayu klasik yang terpengaruhi perkembangan asing. Sastra Melayu klasik dibagi dalam 3 zaman, yaitu zaman sastra Melayu asli, sastra Hindu, dan sastra Islam. A. Sastra Melayu asli. Sastra Melayu asli adalah suatu golongan cerita yang hidup dan berkembang secara turun-temurun atau cerita rakyat. Cerita ini dapat dianggap sebagai sastra taraf permulaan. Contohnya adalah mantra peribahasa, pantun, teka-teki, dan cerita binatang, cerita usul-usul, atau cerita jenaka, dan cerita pelipur lara. Sastra Melayu asli terdapat cerita kancil sebagai cerita binatang dan Pak Pandir sebagai cerita jenaka yang sangat beragam versinya. B. Sastra Hindu. Pengaruh Hindu di Nusantara sudah sejak lama. Menurut ahli sejarah, sastra yang menyebarkan agama Hindu di Melayu adalah para Brahmana. Mereka diundang oleh raja untuk meresmikan dan menjadi kesatria. B. Pembagian sastra lama berdasarkan bentuknya. 1. Prosa lama. Pertama dongeng. Dongeng adalah prosa cerita yang isinya hanya khayalan saja. Hanya ada dalam fantasi pengarang. Dongeng dibedakan menjadi pertama fabel. Dongeng tentang kehidupan binatang. Dongeng tentang kehidupan binatang ini dimaksud agar menjadi teladan bagi kehidupan manusia pada umumnya. Menurut buku karangan Hartokodik dan Rahmanto, yang bermaksud fabel adalah cerita singkat, sering dalam bentuk sajak, yang bersifat aktif, tumbuhan dan hewan, ditampilkan sebagai makhluk yang dapat berpikir, beraksi, dan berbicara sebagai manusia. Diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengandung ajaran moral.
B. Fabel, dongeng tentang binatang atau benda-benda lain yang mengandung nilai pendidikan. Binatang atau benda tersebut merupakan perumpamaan atau lambang saja. Peristiwa ceritanya merupakan kiasan tentang pelajaran kesusilaan dan keagamaan. C. Legenda, dongeng yang dihubungkan dengan keajaiban alam, terjadi suatu tempat dan setengah mengandung unsur sejarah. D. Mite, dongeng yang berhubungan dengan cerita jin, peri, roh halus, dewa, dan hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan animisme. Hikayat, kata hikayat berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita. Hikayat adalah cerita yang panjang yang sebagian isinya mungkin terjadi bersungguh-sungguh, tetapi di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Pertama, Dik Hartoko dan B. Rahmanto memberikan definisi hikayat sebagai jenis prosa cerita Melayu lama yang mengisahkan kebesaran dan kepahlawanan orang-orang ternama, para raja atau para orang suci di sekitarnya istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Kadang mirip cerita sejarah atau terbentuk berbagai riwayat hidup. 3. Tambo. Tambo adalah cerita sejarah, yaitu cerita tentang kejadian atau asal-usul keturunan raja. 4. Wira cerita atau cerita kepahlawanan. Wira cerita adalah cerita yang pelaku utamanya adalah seorang kesatria yang gagah berani, pandai berperang, dan selalu memperoleh kemenangan. B. Puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan yang diantaranya aturan lain. Pertama, jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata tiap baris, dan irama. Saya akhiri presentasi saya. Bila ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.